Malam itu, hujan turun seperti ingin memadamkan seluruh kota. Di pinggiran Jakarta, sebuah mobil hitam melaju pelan, lalu berhenti tepat di atas jembatan, seolah pengemudinya tiba-tiba kehilangan arah. Dari balik kaca, Dharma menatap gelap yang berkilau oleh air. Napasnya berat, dadanya terasa sesak oleh sesuatu yang sudah setahun tak pernah benar hilang. Setahun sejak ia kehilangan putrinya, rumah megahnya berubah menjadi tempat yang sunyi, dan namanya yang besar sebagai pengusaha sukses tak pernah mampu membeli satu hal yang paling ia butuhkan, yaitu waktu untuk kembali memeluk anaknya. Ia sudah hendak menyuruh sopirnya jalan lagi ketika suara itu datang. Bukan sirene, bukan klakson, bukan tawa anak muda di kejauhan. Tangisan lemah, putus-putus, seperti suara yang hampir menyerah. Dharma membeku. Budi, sopir sekaligus asisten setianya, menoleh cepat, mencoba memastikan mereka tidak salah dengar. Tangisan itu terdengar lagi, lebih jelas, berasal dari bawah jembatan, dari tempat yang bahkan orang dewasa pun enggan menatap terlalu lama. Dharma turun dari mobil tanpa banyak kata. Angin dingin memukul wajahnya. Hujan menempel di jasnya, tapi ia tetap melangkah ke tepi pagar jembatan, menunduk, memaksa matanya menembus kegelapan. Di bawah tiang beton yang basah, ada sosok kecil yang meringkuk, bukan satu, ada 3. Ia menuruni langkah demi langkah, suara sepatunya menggema pada lantai kosong yang lembab. Semakin dekat, semakin jelas pemandangan yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Seorang gadis kurus, sekitar 6 tahun, duduk langsung di tanah berlumpur. Gaun bunganya compang-camping, basah dan menempel pada tubuhnya yang kecil. Di dadanya, ia mendekap 2 bayi kembar, membungkus mereka dengan kain tipis yang bahkan tak pantas disebut selimut. Salah satu bayi terisak pelan, yang lain terlihat tertidur, napasnya begitu halus, sampai Dharma takut ia hanya membayangkannya. Gadis itu tersentak saat melihat Dharma. Tubuhnya menegang, tangannya memeluk bayi-bayi itu lebih erat, seolah lelaki di hadapannya adalah ancaman terakhir yang akan mengambil segalanya. Dengan suara gemetar, ia berbisik, "Pak, jangan usir kami. Kami akan diam." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada dingin malam. Untuk sesaat, Dharma tak lagi melihat jembatan, hujan, dan kota. Ia melihat wajah putrinya. Ia mendengar suara kecil yang dulu memohon saat sakitnya menyerang, "Jangan tinggalkan aku." Matanya panas, tapi ia menahan, memaksa dirinya berlutut agar tidak tampak seperti raksasa di hadapan anak sekecil itu. "Nak," ucapnya pelan, setenang mungkin, "siapa namamu? Di mana orang tuamu?" Gadis itu menunduk. Rambut basah menutupi wajahnya. Tidak ada jawaban. Hanya tangan yang gemetar, hanya napas kecil yang berusaha bertahan. Bayi di pelukannya mengeluarkan suara lirih, seperti minta tolong pada dunia yang terlalu sibuk untuk mendengar. Budi menyusul, dan begitu ia melihat mereka, wajahnya berubah pucat. Ya Allah, mereka harus segera dibawa ke rumah sakit, desahnya, hampir seperti doa yang jatuh di udara dingin. Dharma mengangguk cepat, tapi begitu ia bergerak mendekat, gadis itu mundur ketakutan, matanya membesar. "Jangan jual kami, jangan tinggalkan kami." Dharma menelan ludah, merasa hatinya seperti diremas. Ia mengulurkan tangan pelan, tanpa memaksa, seperti mendekati burung kecil yang terluka. "Tidak ada yang akan meninggalkanmu," katanya. Suaranya serak karena menahan sesuatu yang hampir pecah. "Aku akan bantu, aku janji." Gadis itu menatapnya lama, sangat lama, seolah menimbang apakah janji orang dewasa masih punya arti. Akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Namaku Bunga." Tatapannya masih ragu, tapi ada secuil harapan yang berani muncul di balik ketakutan. Setelah jeda panjang, ia mengizinkan Dharma mengambil salah satu bayi. Bayi itu terasa ringan seperti kapas, terlalu ringan untuk usia yang seharusnya dipenuhi hangat dan susu. Dharma segera membuka jaket tebalnya, menutupi tubuh kecil bayi itu, lalu menatap Bunga. "Kita bawa mereka ke tempat yang hangat," ucapnya tegas, bukan perintah, melainkan janji yang ia paksa dunia untuk patuhi. Mereka bergerak cepat.
Dharma dan Budi mengangkat bayi-bayi itu dengan hati-hati, lalu membawa mereka ke mobil. Bunga ikut naik, memeluk kantong lusuh berisi kain-kain compang-camping, satu-satunya harta yang ia punya. Di kursi belakang, ia tidak melepaskan pandangannya dari adik-adiknya, seolah kalau ia berkedip terlalu lama, semuanya akan menghilang. Perjalanan menuju rumah sakit terasa seperti melewati batas antara hidup dan mati. Lampu jalan memantul pada kaca mobil yang basah, dan di dalam hanya ada suara napas yang terburu-buru, tangis bayi yang lemah, dan doa yang tak diucapkan. Rumah sakit menyambut mereka dengan cahaya terang dan bau antiseptik. Para perawat bergegas, memindahkan bayi-bayi ke brankar. Bunga berdiri kaku, tangannya gemetar, matanya merah, tapi ia berusaha kuat seperti orang dewasa kecil yang sudah terlalu lama dipaksa dewasa. Dharma berjalan di sampingnya, dan di setiap langkah, ingatan lama mengoyak dadanya. Ingatan saat ia dulu menggendong putrinya sendiri ke ruang ICU, berharap pada keajaiban yang tak pernah datang. Seorang perawat menatap Dharma sambil mencatat data. "Anda ayahnya?" Pertanyaan itu menghantam seperti petir. Dharma terpaku, bibirnya bergetar. Ia bisa saja berkata tidak. Ia bisa saja menjelaskan bahwa ia hanya orang asing yang kebetulan lewat. Tapi ketika ia menatap Bunga, menatap mata kecil yang penuh ketakutan dan tekad, ia sadar satu hal. Kadang takdir tidak menunggu kita siap. Takdir hanya melemparkan sesuatu ke pelukan kita, lalu menuntut kita memilih. Dharma mengangguk, pelan namun pasti. Ia menandatangani dokumen agar anak-anak itu segera ditangani. Di balik kaca kamar, Bunga duduk di kursi dekat ranjang, mengelus pipi salah satu adiknya, seperti mencoba memindahkan hangat dari tangannya ke tubuh kecil itu. Wajahnya waspada, tapi juga tegar, seolah seluruh beban hidup telah jatuh ke pundaknya yang mungil. Ketika dokter akhirnya berkata, tidak ada ancaman jiwa untuk saat ini, Dharma menghembuskan napas yang terasa seperti napas pertama setelah tenggelam lama. Namun ia tahu, ini belum selesai. Ini baru permulaan. Ia menatap Bunga, lalu menatap dua bayi itu, dan keputusan yang selama ini ia hindari, keputusan yang akan mengguncang rumah dan hidupnya, tiba-tiba menjadi sangat jelas. Anak-anak ini tidak boleh kembali ke jalanan. Mereka akan ikut pulang bersamanya. Pagi datang perlahan di balik jendela rumah sakit, membawa cahaya pucat yang menyingkap kelelahan di wajah semua orang. Dharma hampir tidak tidur sama sekali. Ia duduk di kursi panjang lorong, jasnya terlipat di samping. Matanya merah dan kosong, seolah pikirannya terus berputar tanpa henti. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan putrinya muncul, lalu berganti dengan wajah Bunga yang ketakutan namun keras kepala, dan dua bayi kecil yang bergantung pada dunia dengan napas yang begitu rapuh. Di dalam kamar, Bunga masih terjaga. Ia duduk di tepi ranjang, kakinya tak sampai menyentuh lantai. Tangannya mengelus rambut salah satu adiknya yang kini tertidur lebih tenang setelah infus terpasang. Setiap bunyi mesin membuatnya menoleh cepat. Takut sesuatu yang buruk akan terjadi lagi. Baginya, tidur adalah kemewahan yang sudah lama tidak ia miliki. Ketika Dharma masuk, langkahnya sengaja diperlambat, seolah takut kehadirannya mengganggu ketenangan rapuh di ruangan itu. Bunga menatapnya, tatapan yang masih waspada, tapi tidak lagi sekeras malam tadi. Ada sesuatu yang berubah, mungkin karena lelaki ini belum pergi, mungkin karena adik-adiknya masih hidup. "Bagaimana adik-adikmu?" tanya Dharma pelan, suaranya rendah dan hangat. Bunga mengangguk kecil. "Dokternya bilang, mereka akan baik-baik saja kalau tidak kedinginan lagi dan dapat susu." Kalimat itu diucapkannya dengan keseriusan orang dewasa, meski suaranya tetap suara anak kecil. Dharma menelan ludah. Kata tidak kedinginan lagi terdengar sederhana, tapi ia tahu itu adalah sesuatu yang selama ini gagal diberikan dunia pada mereka. Ia duduk di kursi seberang, menjaga jarak agar Bunga tidak merasa terpojok. "Bunga," katanya setelah jeda panjang, "kalian tinggal di mana sebelum ini?" Bunga menunduk. Jarinya berhenti mengelus rambut bayi itu. "Kami tidak punya rumah," jawabnya jujur, tanpa drama, seolah itu fakta biasa seperti hujan yang turun.
Ibu kami meninggal waktu melahirkan mereka. Ayah pergi dan tidak pernah kembali. Setiap kata jatuh pelan, tapi beratnya seperti batu. Dharma memejamkan mata sejenak. Ia pernah membaca laporan tentang anak-anak jalanan, pernah menyumbang dalam jumlah besar, pernah berbicara di seminar tentang kepedulian sosial. Tapi duduk di hadapannya sekarang, semua itu terasa hampa. Ini bukan angka, ini adalah seorang anak yang memikul duka, yang seharusnya tidak pernah ia kenal. "Kenapa kamu tidak minta tolong?" tanya Dharma. Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Bunga mengangkat bahu kecilnya. "Orang-orang bilang kami kotor, ada yang mengusir, ada yang marah." Ia terdiam, lalu berbisik, "Aku cuma mau adik-adikku hidup." Kalimat itu membuat dada Dharma sesak. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menyembunyikan wajahnya sesaat. Air mata yang ia pendam selama setahun akhirnya jatuh, tanpa suara. Di kepalanya, suara putrinya seolah memanggil, "Ayah, tolong dia. Tolong mereka." Ketika ia berbalik, wajahnya sudah lebih tenang, tapi matanya memancarkan keputusan yang tak bisa ditarik kembali. "Bunga," katanya, kali ini lebih tegas namun lembut, "setelah ini, kalian tidak akan kembali ke jalan." Bunga menatapnya bingung. "Maksudnya?" "Kalian ikut denganku," jawab Dharma. "Ke rumahku. Kalian akan aman, hangat, dan tidak kelaparan." Kata-kata itu menggantung di udara. Bunga memandangnya lama, terlalu lama untuk ukuran anak kecil. Ia seperti mencari celah kebohongan, seperti menunggu bagian di mana janji itu runtuh. "Pak Kaya?" tanyanya ragu, seolah kekayaan adalah sesuatu yang berbahaya. "Orang kaya biasanya tidak mau anak seperti kami." Dharma tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka yang perlahan sembuh. "Aku memang kaya," katanya jujur. "Tapi aku juga sendirian, rumahku terlalu besar untuk satu orang." Bunga menunduk lagi. Tangannya mengepal di kain tipis. Ia ingin percaya, tapi hidup mengajarkannya untuk tidak berharap terlalu tinggi. "Kalau nanti Bapak bosan?" tanyanya lirih. "Kalau kami diusir lagi?" Dharma berlutut di depannya, sejajar dengan mata Bunga. "Aku tidak akan bosan," katanya perlahan, memastikan setiap kata terdengar jelas. "Dan aku tidak akan mengusirmu." Untuk pertama kalinya, mata Bunga berkaca-kaca. Ia menoleh ke adik-adiknya, lalu kembali menatap Dharma. Dengan suara kecil yang hampir pecah, ia berkata, "Kalau begitu, aku akan jaga mereka dengan baik." Dharma mengangguk, "Dan aku akan jaga kalian semua." Beberapa jam kemudian, setelah dokter memastikan bayi-bayi itu cukup stabil untuk keluar, mobil hitam itu kembali melaju, kali ini menuju rumah besar di kawasan elit. Bunga duduk di kursi belakang, memeluk dua adiknya, matanya terpaku ke jendela, menatap dunia yang terasa asing. Jalanan bersih, rumah-rumah tinggi, taman hijau, semua itu terlihat seperti mimpi yang terlalu indah untuk disentuh. Ketika gerbang besi rumah Dharma terbuka perlahan, Bunga menahan napas. Rumah itu menjulang megah, terlalu besar, terlalu sunyi. Seorang wanita paruh baya berlari keluar, wajahnya terkejut. Ia adalah Mira, pengurus rumah yang telah bekerja belasan tahun. Begitu melihat anak-anak itu, tangannya refleks menutup mulut. "Ya Tuhan," gumamnya, matanya berkaca-kaca. "Siapkan kamar hangat," perintah Dharma singkat. "Dan susu bayi, banyak." Mira mengangguk cepat, tanpa bertanya, tanpa menghakimi. Bunga melangkah masuk dengan ragu, seolah lantai marmer itu bisa runtuh kapan saja. Setiap langkah terasa asing, setiap sudut terasa terlalu bersih. Ia memeluk adik-adiknya lebih erat, takut mereka akan diambil lagi. Di ruang tamu besar itu, Dharma berdiri sejenak, menatap pemandangan yang dulu ia banggakan, tapi kini terasa kosong. Kehadiran 3 anak kecil itu mengubah segalanya. Rumah ini tidak lagi hanya miliknya. Dan jauh di dalam hatinya, Dharma tahu keputusan malam itu bukan hanya menyelamatkan mereka. Keputusan itu juga sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Hari-hari pertama di rumah besar itu berjalan seperti mimpi yang tidak berani Bunga percayai sepenuhnya. Setiap pagi ia terbangun dengan tubuh tegang, matanya cepat menyapu ruangan, memastikan adik-adiknya masih ada di sisinya. Kamar itu hangat.
spray bersih berbau sabun lembut, dan cahaya matahari masuk perlahan lewat tirai putih. Semua terlalu berbeda dari kolong jembatan yang lembab dan dingin. Terlalu nyaman untuk seseorang yang terbiasa bertahan hidup. Bunga jarang berbicara. Ia bergerak pelan, hati-hati, seolah setiap kesalahan kecil bisa membuatnya diusir. Ketika Mira datang membawa susu hangat, Bunga berdiri cepat dan membungkuk kecil. "Terima kasih, Tante," ucapnya sopan, suaranya nyaris tak terdengar. Mira menatapnya dengan mata basah, lalu mengelus rambutnya dengan lembut, sesuatu yang membuat Bunga kaku sesaat sebelum akhirnya membiarkan sentuhan itu terjadi. Dharma mengamati semua itu dari jauh. Ia sengaja menjaga jarak, tidak ingin kehadirannya menekan. Namun, setiap kali ia melewati lorong dan melihat Bunga menggendong bayi-bayi itu dengan penuh kewaspadaan, dadanya terasa nyeri. Anak sekecil itu seharusnya bermain, bukan berjaga seperti penjaga malam. Suatu sore, hujan turun lagi. Suaranya memukul jendela dengan ritme yang mengingatkan Bunga pada malam di jembatan. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, sementara adik-adiknya tertidur di ranjang kecil. Kenangan datang tanpa izin. Bau tanah basah, suara mobil lewat tanpa berhenti, tangis bayi yang semakin lemah. Napasnya menjadi cepat, dadanya sesak, ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. "Bunga," suara Dharma terdengar dari luar, tenang dan rendah. "Boleh aku masuk?" Bunga ragu sejenak, lalu mengangguk kecil meski tahu ia tak terlihat. Pintu terbuka perlahan. Dharma masuk tanpa jas, hanya mengenakan kemeja sederhana. Ia melihat Bunga di lantai, matanya merah, tubuhnya tegang. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk tidak jauh darinya, menjaga jarak yang aman. "Kamu takut hujan?" tanyanya pelan. Bunga menggeleng, lalu mengangguk lagi, bingung dengan perasaannya sendiri. "Hujan bikin dingin," jawabnya akhirnya. "Kalau dingin, adik-adik bisa sakit." Dharma menunduk, merasakan kalimat itu lebih dari sekadar ketakutan. "Di sini tidak dingin," katanya lembut. "Dan kalau mereka sakit, kita punya dokter. Kamu tidak sendirian lagi." Bunga menatapnya. Ada keinginan untuk percaya, tapi juga ketakutan yang menahan. "Kalau aku tidur," katanya lirih, "siapa yang jaga mereka?" Dharma terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku," jawabnya singkat, "dan Mira, dan banyak orang dewasa lain. Tugasmu sekarang hanya satu." "Apa?" tanya Bunga. "Menjadi anak kecil," ucap Dharma, suaranya bergetar halus. Kalimat itu membuat Bunga membeku. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh satu persatu, tanpa suara. Ia menutup wajahnya dengan tangan kecilnya, tubuhnya bergetar. Dharma tidak menyentuhnya, tidak memaksanya berhenti. Ia hanya duduk di sana, menemani, membiarkan kesedihan itu keluar dengan aman. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Bunga tertidur lebih dulu daripada adik-adiknya. Tidurnya gelisah, tapi nyata. Di kursi dekat ranjang, Dharma duduk lama, menatap 3 anak yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak peduli apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan mereka jatuh lagi. Namun, di luar rumah besar itu, tak semua orang akan menerima keputusan Dharma dengan hati terbuka. Kabar tentang kehadiran anak-anak itu mulai beredar, pelan tapi pasti. Dan bersama kabar itu, datang pula bayangan masa lalu yang belum selesai, ancaman yang siap menguji janji Dharma. Badai yang sesungguhnya belum datang. Kabar selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan ke rumah yang dijaga gerbang tinggi dan pagar besi. Dalam beberapa hari, kehadiran 3 anak kecil di rumah Dharma menjadi bisik-bisik di antara orang-orang yang selama ini mengenalnya hanya sebagai pengusaha dingin dan tertutup. Telepon mulai berdatangan, undangan makan malam berubah menjadi pertanyaan setengah bercanda, setengah mencurigakan. Dharma menjawab singkat, lalu memutuskan sambungan lebih cepat dari biasanya. Suatu sore, adiknya, Ratna, datang tanpa pemberitahuan. Sepatu haknya berdetak keras di lantai marmer, suaranya memantul di ruang tamu yang luas. Begitu melihat Bunga duduk di karpet sambil menggambar dengan krayon baru, Ratna berhenti mendadak. Alisnya terangkat, bibirnya mengerut. "Dharma,"
katanya, suaranya dingin. Apa ini? Bunga menoleh, matanya membesar. Ia berdiri cepat, krayon jatuh berceceran. Tubuhnya otomatis membungkuk kecil, sikap yang sudah menjadi refleks. Ratna menatapnya dari atas ke bawah, tanpa senyum, tanpa sapaan. Mereka anak-anak yang aku bawa pulang, jawab Dharma tenang, meski rahangnya mengeras. Tolong jaga sikapmu. Ratna mendengus kecil. Anak jalanan? Ia menoleh ke arah bayi-bayi yang tertidur di buayan. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Reputasimu, perusahaan kita. Cukup, potong Dharma. Suaranya rendah tapi tegas. Ini bukan soal perusahaan. Ratna menyilangkan tangan. Kamu tidak berpikir panjang, orang-orang akan bicara. Mereka akan bilang kamu gila karena trauma. Kata trauma membuat udara terasa lebih dingin. Mata Dharma menyempit, tapi sebelum ia menjawab, Bunga maju setengah langkah meski lututnya gemetar. Maaf, ucapnya cepat. Kalau kami salah, kami bisa pergi. Kalimat itu seperti tamparan. Dharma berbalik ke Bunga, wajahnya melembut. Ia berlutut di depannya. Tidak, katanya tegas namun hangat. Tidak ada yang akan pergi. Ratna terdiam sesaat, lalu tertawa pendek tanpa humor. Kamu lihat, anak itu saja tahu tempatnya. Dharma berdiri perlahan. Keluar, katanya singkat. Ratna terkejut. Apa? Keluar dari rumahku. Ulang Dharma, matanya tajam. Sekarang. Keheningan menggantung berat. Ratna menatapnya lama, seolah mencoba memastikan apakah kakaknya benar serius. Akhirnya, dengan wajah kaku, ia berbalik dan pergi. Langkahnya cepat dan marah. Pintu tertutup dengan bunyi yang menggema. Bunga berdiri kaku, napasnya tertahan. Pak, katanya pelan. Aku bikin masalah. Dharma menggeleng, lalu mengangkat wajah kecil itu dengan dua jarinya agar Bunga menatapnya. Tidak, jawabnya. Kamu tidak pernah jadi masalah. Namun malam itu, setelah rumah kembali sunyi, Dharma berdiri lama di balkon menatap lampu kota. Ia tahu penolakan tidak akan berhenti di Ratna. Ada kepentingan, ada uang, ada masa lalu yang belum sepenuhnya terkubur. Keputusan melindungi 3 anak ini berarti membuka pintu konflik yang selama ini ia hindari. Di kamar, Bunga kembali sulit tidur. Kata-kata Ratna terngiang, anak itu saja tahu tempatnya. Ia memeluk adik-adiknya lebih erat. Takut suatu hari pintu itu benar-benar akan tertutup untuknya. Keesokan paginya, Dharma mengambil keputusan yang akan mengubah arah segalanya. Ia memanggil pengacaranya dan mulai mengurus dokumen adopsi. Bukan sementara, bukan setengah-setengah. Ia ingin mengikat nasib mereka dengan hukum, agar tidak ada siapapun yang bisa dengan mudah menarik mereka kembali ke jalanan. Langkah itu berani dan berbahaya, karena di balik meja pengacara ada orang-orang yang akan merasa terancam oleh keputusan itu, orang-orang yang tidak akan diam melihat warisan, nama besar, dan kendali berpindah arah. Dan dari bayang-bayang, seseorang mulai memperhatikan Bunga dan adik-adiknya dengan niat yang jauh dari baik. Hari demi hari berlalu, dan rumah itu perlahan berubah. Tawa kecil mulai terdengar di lorong, langkah kaki bayi yang belajar menendang udara memenuhi pagi, dan bau susu hangat menggantikan kesunyian yang dulu menguasai setiap sudut. Namun di balik perubahan itu, ada ketegangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dharma bisa merasakannya, seperti bayangan yang mengikuti setiap keputusan yang ia ambil. Proses adopsi berjalan tidak mudah. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Asal-usul anak-anak itu, masa lalu mereka, alasan Dharma ingin mengadopsi 3 anak sekaligus. Setiap formulir terasa seperti ujian kesabaran. Setiap wawancara membuka luka lama. Tapi, setiap kali ia ragu, ia hanya perlu melihat Bunga yang kini mulai berani tersenyum meski masih sering terkejut oleh suara keras, untuk kembali yakin. Suatu siang, ketika Dharma sedang berada di kantor, Mira menelepon dengan suara panik. Pak, ada orang datang ke rumah. Mereka bilang dari dinas sosial. Dharma menegang. Aku tidak mengatur kunjungan hari ini, jawabnya cepat. Aku tahu, Pak, tapi mereka memaksa. Jantung Dharma berdetak lebih cepat. Ia meninggalkan rapat tanpa penjelasan panjang, mobilnya melaju lebih cepat dari biasanya. Di pikirannya, satu ketakutan berulang, jangan biarkan mereka diambil. Di rumah, 2 orang berpakaian rapi
duduk di ruang tamu. Senyum mereka terlalu profesional, terlalu dingin. Mereka menatap Bunga yang duduk di sofa, memeluk adik-adiknya. Gadis kecil itu tampak tegang. Matanya terus mencari Mira, mencari pintu, mencari jalan keluar. Kami hanya ingin memastikan kesejahteraan anak-anak ini, kata salah satu dari mereka ketika Dharma masuk. Ada laporan anonim. Laporan tentang apa? Tanya Dharma, suaranya tenang tapi tegas. Bahwa anak-anak ini dibawa tanpa prosedur yang jelas. Bunga mengecilkan tubuhnya. Kata di bawah terdengar seperti ditarik paksa. Ia menatap Dharma dengan mata penuh ketakutan, seolah menunggu izin untuk bernapas. Semua prosedur sedang berjalan, jawab Dharma. Dan anak-anak ini aman di sini. Petugas itu mencatat sesuatu. Kami perlu membawa anak-anak ini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak, potong Dharma. Satu kata, tapi penuh tekanan. Tanpa surat resmi, kalian tidak membawa siapapun. Keheningan menegang. Salah satu petugas menatapnya lama, lalu berdiri. Kami akan kembali, katanya dingin. Dengan atau tanpa persetujuan Anda. Setelah mereka pergi, Bunga mulai menangis. Tangis yang tertahan, bahunya bergetar, napasnya terputus-putus. Aku bilang apa, isaknya? Aku bikin masalah lagi. Dharma berlutut di depannya, memeluknya dengan hati-hati, sesuatu yang jarang ia lakukan. Dengarkan aku, katanya lembut tapi tegas. Tidak ada yang akan mengambil kalian. Namun jauh di lubuk hati, ia tahu ancaman itu nyata. Laporan anonim tidak muncul begitu saja. Seseorang menginginkan anak-anak ini keluar dari rumahnya, dan orang itu kemungkinan besar berasal dari lingkaran terdekatnya sendiri. Malam itu, Dharma duduk bersama pengacaranya, membahas langkah perlindungan tambahan. Keamanan ditingkatkan, setiap dokumen diperkuat. Ia mulai menyadari, untuk melindungi 3 anak ini, ia harus siap melawan lebih dari sekadar opini keluarga. Di kamar, Bunga duduk memandangi adik-adiknya yang tertidur. Ia menyentuh pipi mereka dengan jari kecilnya. Aku janji, bisiknya pelan. Aku akan tetap jaga kalian. Di balik pintu, Dharma mendengar bisikan itu. Dadanya sesak, tapi tekadnya mengeras. Siapapun yang bermain di balik layar ini, ia tidak akan mundur. Karena sekarang, ini bukan lagi soal kebaikan. Ini soal keluarga. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan tidak turun, tapi udara di rumah itu tetap berat, seolah menahan sesuatu yang akan pecah. Dharma duduk di ruang kerjanya, lampu meja menyala redup, berkas-berkas adopsi terbuka di hadapannya. Setiap tanda tangan terasa seperti pernyataan perang yang sunyi. Ia tahu, semakin jauh proses ini berjalan, semakin keras perlawanan yang akan datang. Di lantai atas, Bunga terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Mimpi buruk itu datang lagi. Jembatan gelap, hujan dingin, suara orang dewasa berteriak, tangan yang mencoba menarik adik-adiknya darinya. Ia bangkit duduk, keringat dingin membasahi dahinya. Tangannya refleks meraih buayan kecil, memastikan 2 bayi itu masih ada. Napasnya baru sedikit tenang ketika ia merasakan kehangatan tubuh mereka. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara keras terdengar dari lantai bawah. Bukan suara pintu biasa, lebih berat, lebih tergesa. Bunga membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia turun dari ranjang dengan kaki telanjang, melangkah pelan ke arah pintu kamar, telinganya menajam. Di bawah, Dharma berdiri berhadapan dengan 2 pria asing. Wajah mereka keras, tatapan mereka menilai. Salah satu memegang map coklat tebal. Kami punya surat, kata pria itu singkat. Anak-anak itu harus ikut kami malam ini. Dharma menahan amarah yang mendidih di dadanya. Ini tengah malam, jawabnya dingin. Dan kalian tidak akan membawa siapapun tanpa pengacaraku. Perintah ini mendesak, balas pria itu. Ada dugaan eksploitasi. Kata itu seperti racun, eksploitasi. Dharma melangkah maju 1 langkah. Kalian tahu betul itu tidak benar. Di tangga, Bunga berdiri kaku. Kata ikut kami bergema di kepalanya. Tangannya gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia berlari turun, berdiri di depan Dharma. Tubuh kecilnya seperti perisai rapuh. Jangan ambil kami, katanya dengan suara bergetar, tapi jelas. Kami tidak salah, semua mata tertuju padanya. Salah satu pria itu mengerutkan kening. Nak, kami hanya ingin membantumu. Tidak, jawab Bunga cepat.
Kami baik-baik saja di sini. Dharma menurunkan tangannya ke bahu Bunga, menahannya agar tidak maju lebih jauh. Kembali ke kamar, bisiknya lembut tapi tegas. Bunga menggeleng. Kalau aku pergi, adik-adikku akan ikut, katanya lirih. Aku tidak mau. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti ruangan. Untuk sesaat, bahkan pria-pria itu tampak ragu. Dharma mengangkat wajahnya, matanya tajam, penuh tekad. Anak ini tidak akan pergi kemanapun malam ini, katanya. Dan jika kalian memaksa, kalian akan berurusan langsung dengan hukum. Ia menyebut nama-nama, pasal-pasal, detail yang hanya diketahui orang yang benar siap bertarung. Akhirnya, setelah detik-detik yang terasa seperti jam, pria-pria itu mundur. Ini belum selesai, kata salah satu dari mereka sebelum pergi. Pintu tertutup. Sunyi jatuh kembali. Bunga berdiri gemetar. Kakinya terasa lemas. Dharma berlutut dan memeluknya. Kali ini tanpa ragu. Pelukan itu kuat, melindungi. Kamu aman, bisiknya. Aku di sini. Untuk pertama kalinya, Bunga menangis keras, tanpa menahan. Tangis seorang anak yang akhirnya berani merasa takut karena ada seseorang yang akan menjaganya. Dharma memejamkan mata, air matanya jatuh ke rambut kecil itu. Ia tahu, setelah malam ini, tidak ada jalan kembali. Ia sudah memilih sisi, dan siapapun yang mencoba mengambil keluarga barunya, harus melewati dirinya terlebih dahulu. Setelah malam itu, suasana rumah berubah, bukan menjadi lebih tenang, melainkan lebih waspada. Kamera keamanan ditambah, penjaga berjaga sepanjang hari, dan setiap tamu harus melewati pemeriksaan ketat. Bagi orang dewasa, semua itu terlihat seperti perlindungan. Bagi Bunga, semua itu terasa seperti tanda bahaya yang belum benar-benar pergi. Ia mulai sulit tertawa lagi. Setiap suara bel pintu membuatnya menegang. Setiap mobil yang berhenti di depan gerbang membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia kembali berjaga, kembali menahan kantuk, takut kalau ia lengah, dunia akan datang dan merenggut adik-adiknya. Dharma melihat perubahan itu. Ia memanggil psikolog anak, berharap seseorang bisa membantu Bunga melepaskan beban yang terlalu berat untuk usianya. Pertemuan pertama berlangsung canggung. Bunga duduk memeluk lutut, menjawab seperlunya. Tapi perlahan, lewat gambar dan cerita sederhana, luka itu mulai terlihat. Ketakutan akan ditinggalkan, rasa bersalah karena merasa hidupnya adalah masalah bagi orang lain. Suatu sore, setelah sesi itu, Bunga bertanya pada Dharma dengan suara ragu. Pak, kalau aku anak Bapak beneran, apa orang-orang masih bisa ambil kami? Pertanyaan itu membuat waktu seperti berhenti. Dharma menatapnya lama, merasakan beratnya makna di balik kata beneran. Ia berlutut, sejajar dengan mata Bunga. Kalau kamu anakku, katanya perlahan, tidak ada siapapun yang bisa mengambilmu. Mata Bunga membesar. Anakku? Ulangnya pelan, seolah kata itu asing di lidahnya. Dharma mengangguk, aku sedang mengurusnya. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan dan harapan yang berjalan berdampingan. Sidang penetapan adopsi semakin dekat. Namun, bersamaan dengan itu, tekanan dari dalam keluarga Dharma semakin keras. Telepon dari Ratna datang lagi, kali ini disertai ancaman halus tentang pembagian warisan dan citra publik. Dharma mendengarkan tanpa banyak bicara, lalu menutup telepon. Ia tahu, konflik ini akan mencapai puncaknya di satu titik. Dan titik itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Pada hari sidang, hujan turun deras, seolah mengulang malam pertama mereka bertemu. Dharma menggenggam tangan Bunga di ruang tunggu pengadilan. Gadis kecil itu mengenakan gaun sederhana berwarna biru. Rambutnya disisir rapi, tapi tangannya dingin. Dua bayi itu tertidur di gendongan Mira. Pintu ruang sidang terbuka. Mereka dipanggil masuk. Di dalam, udara terasa berat. Hakim duduk di depan, wajahnya serius. Dan di barisan belakang, Bunga melihat wajah yang membuat perutnya mual. Ratna. Tatapannya tajam, dingin, penuh perhitungan. Sidang berlangsung tegang. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan. Tentang kemampuan finansial, kesiapan mental, masa lalu Dharma. Setiap kali nama putrinya disebut, dada Dharma bergetar, tapi ia bertahan.
Ketika giliran Bunga berbicara, ruangan menjadi sunyi. Ia berdiri di kursi kecil, suaranya gemetar tapi jelas. "Aku mau tinggal dengan Pak Dharma," katanya. "Aku mau jadi anaknya, aku mau jaga adik-adikku, tapi aku juga mau sekolah dan punya rumah." Hakim menatapnya lama, lalu mencatat sesuatu. Sidang ditunda untuk keputusan akhir. Ketika mereka keluar ruangan, Ratna mendekat, senyum tipis di wajahnya. "Kamu pikir ini selesai?" bisiknya pada Dharma. "Aku belum kalah." Bunga mendengar itu. Tangannya mencengkeram lengan Dharma. Ketakutan kembali menyeruak. Dharma menunduk, berbisik di telinga Bunga. "Apapun yang terjadi, aku tidak akan lepaskan tanganmu." Namun di dalam hatinya, ia tahu pertarungan terakhir belum dimulai. Hari-hari setelah sidang terasa seperti berjalan di atas kaca tipis. Tidak ada kabar, tidak ada keputusan. Setiap pagi Bunga bangun dengan harapan kecil, lalu menutupnya lagi dengan ketakutan yang sama. Ia mulai sering duduk di dekat jendela, menatap gerbang besi, menghitung mobil yang lewat, seolah keputusan hidupnya akan datang bersama salah satunya. Dharma mencoba bersikap normal. Ia tetap berangkat kerja, tetap makan bersama mereka di malam hari, tetap mendongeng sebelum tidur. Tapi di balik semua itu, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia tahu Ratna tidak akan diam, dan firasat itu terbukti benar. Suatu sore, sepulang sekolah percobaan yang baru saja dimulai untuk Bunga, mobil mereka diikuti. Bunga menyadarinya lebih dulu. "Pak," bisiknya dari kursi belakang, "mobil itu dari tadi ikut." Dharma melihat ke kaca spion. Sebuah mobil abu-abu menjaga jarak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak panik, tapi nalurinya menegang. Ia mengubah arah, masuk ke jalan kecil. Mobil itu ikut. Ia mempercepat sedikit. Mobil itu juga. "Aku takut," suara Bunga bergetar. Tangannya memeluk tas kecilnya erat-erat, seperti memeluk adik-adiknya saat hujan dulu. Dharma segera menghubungi keamanan rumah. "Aktifkan protokol," katanya singkat. Mobil keamanan menyusul dari arah berlawanan. Begitu mobil abu-abu itu menyadari mereka tidak sendirian, mobil itu berbelok tajam dan menghilang. Di rumah, Bunga menangis tanpa suara. Bukan tangis keras, tapi air mata yang terus jatuh satu demi satu. "Aku capek takut," katanya lirih. "Aku cuma mau tinggal." Dharma duduk di lantai di depannya, memegang kedua tangannya. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Dan aku minta maaf karena kamu harus melalui ini." Malam itu, Dharma mengambil keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mengadakan pertemuan keluarga. Ratna datang dengan wajah percaya diri, membawa senyum yang terlalu terkontrol. Di ruang tamu besar itu, Dharma berdiri. Tidak sebagai kakak, tidak sebagai pengusaha, tapi sebagai ayah. "Aku tahu kamu yang mengirim laporan anonim," katanya langsung, tanpa basa-basi. Ratna tertawa kecil. "Kamu tidak punya bukti?" "Aku punya cukup," jawab Dharma. "Dan jika kamu teruskan ini, aku akan buka semuanya. Tentang manipulasi saham, tentang dana yang kamu sembunyikan atas nama perusahaan." Wajah Ratna berubah. Untuk pertama kalinya, topengnya retak. "Kamu memilih anak-anak itu dibanding keluargamu sendiri," desisnya. Dharma menoleh ke arah tangga, tempat Bunga berdiri diam, mendengarkan. "Mereka adalah keluargaku sekarang," katanya mantap. Keheningan jatuh berat. Ratna tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup, kali ini tanpa teriakan, tanpa ancaman, hanya kekalahan yang sunyi. Beberapa hari kemudian, surat resmi datang. Keputusan pengadilan telah dibuat. Dharma memegang amplop itu lama. Tangannya sedikit gemetar. Bunga berdiri di depannya, menahan napas, matanya penuh harap dan takut yang bercampur jadi satu. "Pak," suaranya hampir tidak keluar. "Isinya apa?" Dharma membuka surat itu perlahan, dan dunia seolah berhenti berputar. Dharma membaca surat itu dalam diam. Kata-kata tercetak hitam di atas kertas putih, tapi beratnya seperti menekan dadanya. Beberapa detik berlalu, terasa seperti selamanya. Bunga berdiri di hadapannya, menahan napas. Jari-jarinya saling menggenggam sampai memutih. Ia mencoba membaca wajah Dharma, mencari petunjuk, apapun, bahkan secuil harapan.
Akhirnya, Dharma mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi bibirnya bergetar membentuk senyum yang selama ini Bunga belum pernah lihat. Senyum yang penuh kelegaan. "Bunga," katanya pelan, suaranya bergetar. "Mulai hari ini, kamu anakku." Untuk sesaat Bunga tidak bereaksi. Kalimat itu seperti bahasa asing yang butuh waktu untuk dimengerti, lalu kata-kata itu masuk ke dadanya, pelan tapi pasti, "Anakmu." Matanya membesar, air mata langsung mengalir tanpa ia sadari. Kakinya lemas, dan ia hampir jatuh kalau Dharma tidak segera memeluknya. Pelukan itu berbeda, bukan pelukan orang dewasa yang melindungi anak jalanan. Ini pelukan ayah dan anak. Bunga menangis keras, menangis seperti anak kecil yang akhirnya diizinkan untuk runtuh. "Beneran," isaknya. "Tidak akan diambil lagi." "Tidak," jawab Dharma tegas sambil mengusap rambutnya. "Tidak akan pernah." Mira ikut menangis, memeluk dua bayi yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga itu. Tangis bayi yang terbangun bercampur dengan tawa kecil, suasana yang tak pernah dibayangkan akan mengisi rumah itu. Namun, di balik kebahagiaan itu, Dharma tahu, masih ada satu hal yang belum selesai, masa depan. Bunga tidak hanya butuh rumah, ia butuh kesempatan untuk menjadi dirinya sendiri, bukan hanya kakak yang selalu berjaga. Beberapa minggu kemudian, Bunga mulai sekolah secara resmi. Hari pertamanya penuh kecanggungan. Ia memegang tangan Dharma terlalu erat di gerbang sekolah. Anak-anak lain berlarian, tertawa, sesuatu yang terasa asing baginya. "Pak," bisiknya, "kalau mereka tidak suka aku." Dharma berlutut. "Kalau mereka tidak suka, itu masalah mereka. Tugasmu hanya belajar dan bermain." Kata bermain terdengar aneh, tapi Bunga mengangguk kecil. Ketika bel berbunyi dan ia akhirnya melepaskan tangan Dharma, jantungnya berdebar keras. Namun ia melangkah masuk perlahan, berani. Hari-hari berlalu. Bunga mulai pulang dengan cerita kecil. Tentang teman yang meminjam pensilnya. Tentang guru yang memuji gambarnya. Tentang pertama kalinya ia tertawa tanpa rasa takut. Di rumah, bayi-bayi itu tumbuh sehat. Tangisan mereka kini adalah tangisan kenyang, bukan tangisan dingin dan lapar. Bunga masih sering berjaga di malam hari, tapi semakin jarang. Setiap kali ia terbangun, ia selalu menemukan Dharma atau Mira tak jauh, memastikan semuanya baik-baik saja. Suatu malam, sebelum tidur, Bunga menatap Dharma dengan wajah serius. "Pak," katanya pelan, "kalau aku sudah besar nanti, aku mau jaga Bapak." Dharma tersenyum, matanya hangat. "Itu tugas ayah," jawabnya. "Tugasku menjagamu." Bunga memejamkan mata untuk pertama kalinya tertidur tanpa mimpi buruk. Namun, cerita ini belum benar-benar selesai. Karena setiap keluarga punya ujian terakhirnya. Dan ujian itu akan datang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memastikan bahwa cinta ini benar-benar kuat. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. Seperti air yang mengikis luka lama hingga tak lagi terasa perih. Rumah besar itu kini benar-benar hidup. Dinding-dindingnya dipenuhi gambar anak-anak, coretan warna-warni yang tidak rapi tapi penuh cerita. Tangisan bayi berubah menjadi tawa, langkah kecil berubah menjadi lari riang di lorong yang dulu sunyi. Dan di tengah semua itu, Bunga tumbuh. Ia tidak lagi terbangun dengan napas terengah setiap malam. Ia tidak lagi berdiri di depan pintu dengan tubuh tegang setiap kali bel berbunyi. Luka-luka itu masih ada, tapi tidak lagi menguasai hidupnya. Perlahan, ia belajar bahwa dunia memang bisa kejam, tapi juga bisa memberi tempat untuk pulang. Suatu sore, hujan turun lagi. Bunga berdiri di dekat jendela, menatap titik-titik air yang mengalir di kaca. Namun kali ini, tubuhnya tidak gemetar. Ia menoleh ke belakang, melihat adik-adiknya tertawa di lantai bersama Mira, dan Dharma duduk di sofa, membaca buku sambil sesekali tersenyum ke arahnya. Ia berjalan mendekat, duduk di samping Dharma, menyandarkan kepala kecilnya di lengan ayahnya. "Pak," katanya pelan, "aku ingat malam pertama kita ketemu." Dharma mengangguk. "Aku juga." "Kalau waktu itu Bapak tidak berhenti." Bunga terdiam, suaranya melemah. "Aku tidak tahu apa yang terjadi pada kami." Dharma menutup buku, mengusap rambutnya lembut.
Kalau waktu itu aku tidak berhenti, katanya, hidupku juga akan tetap kosong. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam rumah hangatnya terasa nyata. Tidak ada lagi ketakutan akan diambil. Tidak ada lagi rasa harus selalu berjaga. Hanya ada kebersamaan yang sederhana tapi utuh. Beberapa tahun kemudian, Bunga berdiri di panggung kecil sekolahnya, menerima penghargaan sederhana. Dari kejauhan, Dharma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat gadis kecil di bawah jembatan itu yang memeluk dua bayi dengan tangan gemetar. Gadis itu kini berdiri tegak, berani dengan masa depan di hadapannya. Ketika acara selesai, Bunga berlari memeluk Dharma. "Ini buat Pak," katanya bangga. "Buat Ayah," koreksi Dharma lembut. Bunga tersenyum lebar. "Buat Ayah." Malam itu, sebelum tidur, Bunga menatap adik-adiknya yang kini tertidur pulas. Ia tidak lagi merasa harus menjaga sendirian. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah kembali ke kegelapan itu. Karena cinta telah memberinya rumah, dan rumah telah memberinya masa depan. Cerita ini berakhir di sini, bukan sebagai kisah tentang seorang miliarder atau anak jalanan, tetapi tentang pilihan sederhana untuk berhenti, mendengar, dan tidak berpaling. Pilihan yang mengubah segalanya. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir.